Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Bicara Kawanua. Kali ini sudah hadir ya bersama kita juga. Ini ada tim Alpha dan juga tim Charlie ya bersama kita. Yang pertama tentunya yang sudah dikenal ya oleh masyarakat Kawanua ini. Ada Komandan Immanuel Tandean. Ini. Berikutnya ada juga Aibda Tita Rahmadi. Yang mana? Oke, berikutnya ada Aibda Jastril Simbo. Yang terakhir ada Aibda Fadli Labajuana. Oke, yang ulang tahun juga ya. Selamat ulang tahun, panjang umur. Oke, tadi kita sudah membahas mengenai suka dan duka jadi tim Resmob on the road ya di lapangan yang tentunya jarang pulang, jarang berkumpul bersama dengan keluarga. Tapi ternyata jawaban dari teman-teman tadi yang dari tim Bravo maupun tim Delta ini ternyata banyak sukanya. Kira-kira bagaimana dengan tim Alpha dan tim Charlie? Kira-kira ada pengalaman-pengalaman unik di lapangan kah mereka yang ingin mereka share bersama kita? Kita mulai dari Komandan, silakan. Yang paling dekat dengan ya, dengan Kanit dulu. Kalau suka kerja sama-sama banyak orang, jadi rame. Kerja sama-sama dengan banyak orang Pak, jadi rame. Jadi sukanya ramenya begitu ya. Oke. Selanjutnya silakan. Suka dukanya ya? Ya. Jadi kalau untuk sukanya itu kalau orang pas banyak orang mau dalam kerja, mau penangkapan atau mau dalam acara maupun apapun yang dalam sifatnya tugas itu kami sama-sama jadi enak dong. Oke. Begitu. Jadi tidak sendiri-sendiri. Oke. Tapi kalau untuk dukanya ya pada saat mungkin kalau pas kita di kendala di uang, apalagi buat beli minyak, apalagi buat apa itu kadangkala kita patungan kan? Ya itu. Wah, ini menarik ini. Iya. Jadi jadi kan kalau banyak teman juga kan enaknya seperti itu dan. Oke. Maksudnya dukanya itu sampai patungan untuk beli bensin maksudnya begitu ya Komandan. Oke. Tapi kan ini kalau dari live ini adakah pemasukan ekstra untuk tim atau bagaimana? Mungkin Komandan Tenda yang mau jawab ya. Oke, terima kasih. Jadi kalau bicara pemasukan banyak pelanggarannya. Kalau di monetisasi itu kan banyak aturan-aturan. Iya. Nggak bisa merokok, Oke. berkata kasar, ada bentak-bentak. Nah kadang orang lost control. Maksudnya lost control orang pesuara kadang karena so baku-baku sedu terlalu kuat. Baru ada sebagian yang merokok, baru penggunaan senjata api di pinggang. Oke. Kadang kena di frame, masuk di frame. Nah itu Oke. nggak bisa. Oke. Oke, jadi kalau pendapatan zong. Ya. Padahal banyak yang nonton pendapatannya. Ya, zong. Jadi lalu sempat ada di awal-awal sempat ada, tapi setelah lama-lama ternyata sensitif, apalagi di TikTok. Oke. Di TikTok sangat sensitif. Bahkan sementara berkendara ndak bisa dapat lihat DP setir mobil. Setir auto ndak bisa dapat lihat. Iya, betul. Jadi langsung dapat suruh hentikan itu live di TikTok. Sementara pendapatan di TikTok itu cuma bisa yang kita tahu cuma di live. Oh, oke. Dari Facebook atau YouTube tidak ada ya? YouTube so lama ndak main YouTube. Oh, selama tidak main YouTube. Oke. Vakum. Wah. Ini satu apresiasi yang luar biasa ya, pengorbanan waktu, bahkan juga menurut pengakuan salah satu anggota ini sampai berkorban untuk patungan begitu ya. Ibu Kanit mungkin mau dijawab Bu, bagaimana ceritanya Bu? Cerita apa? Kalau memang saya kan Sampai kadang sebegitunya pengorbanan teman-teman di lapangan. iya, kadang kan saya juga kadang-kala saya ikut turun sama mereka. Dan memang ya begitu. Memang ada. Karena mereka makan, sama-sama makan di luar pastinya. Masa mau suruh makan di rumah masing-masing terus kumpul lagi. Nanti sudah lengket di rumah. Ya. Jadi begitu. Kadang memang suka dukanya seperti itu. Oke. Apalagi untuk orang lapangan. Cuman kalau memang kita bisa minta bantuan, kita minta bantuan. Maksudnya kadang ada dari ROTL lovers. Oh, ya. iya, ROTL
ATR Iya, lovers ya. iya yang kadang suka panggil, Pak boleh mau suka ngopi di sini. Oh, Nah, iya 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 iya. Iya. iya itu kita Atau ada syukurnya. yang undang makan di rumah, ada Iya, begitu? ada kadang. Oh, Jadi iya. kalau ada undangan-undangan makan, Oh, ayo kita ke sana. oh oke. Itu salah satu rezeki yang nggak boleh Iya, iya. ditolak. Nah, Ya. itu Ya, dia. berarti mungkin pemirsa ya siapa tahu ada yang mau undang makan ini ya, ini terbuka undang makan siang, makan malam bisa ya atau makan subuh. Oh semua. Iya iya iya. Ya karena memang perjuangannya mereka luar biasa ya Iya. ini di waktunya bahkan sampai Waktu yang bahkan tadi sampai dikatakan mereka punya pengorbanan finansial pengorbanan juga. pribadi dah. Maksudnya pengorbanan mereka keluarkan. Ya itu karena mereka suka kerja di lapangan, mereka suka Iya. hobi. Iya. Nah, begitu. Nah, tapi kan ini setiap hari pasti tangkap penjahat dengan sajam, pembunuhan, segala macam. Pernahkah ada pengalaman yang terluka di lapangan? Silakan. dijawab. Kebetulan. Jadi pada waktu itu kejadian tanggal 13 Januari 2023. 2023 ada laporan Dipegang. ada laporan di Polresta Manado terjadi pengerusakan di areal Malalayang yang lokasi reklamasi pantai. Oh, iya iya. Reklamasi pantai. Jadi ada masa yang jumlah 30 orang lengkap memakai sajam. Oke, yang menolak Ya, reklamasi menolak reklamasi. Jadi waktu itu pas pengamanan sampai diperintahkan pimpinan untuk mengambil sajam-sajam tersebut baru baku rampas dapat kena bacok. Jadi kena di tangan bagian kanan ini. Jadi ada operasi di 3 jam. Urat putus. Jadi itu pengalaman Baru-baru di ini respon. tapi sudah sembuh Sudah. total itu, Pak. Masih kram 3 jari ini. Masih boleh. Oh ya, itu dia, Bu. Iya, iya. Oke. Kalau yang lain ada pengalaman? Belum ada? Pengalaman di lapangan, Pak, ada yang tidak terlupakan, yang susah mau dilupakan apa kira-kira? Oh, belum ada. Kalau dari Komandan Tende, Ini ada. Kita dulu. silakan. Dulu ada sih waktu kita penangkapan 363. Jadi waktu itu korbannya juga udah banyak. Baru TKP-nya ada sekitar 18 TKP. Oh, Jadi banyak pencurian sepeda motor dengan kekerasan. Jadi dia tikam korbannya, langsung dia korbannya lari, dibawa lari motornya. Dulu pernah. Terus kita dapat informasi di daerah sini, terus kita penangkapan 2 mobil, kita kepung itu rumah. Kita dapat informasi mereka di kamar ada 3, mereka di kamar di belakang. Tapi waktu itu teman-teman langsung kepung mengarah yang lain pergi ke kamar di belakang. Tapi feeling saya rupa nggak enak ini di sebelah kanan. Rupa kita masuk di kamar yang kedua. Tapi teman-teman yang lain ke belakang. Pas kita masuk ke kamar kedua, kita lihat ternyata tersangka dua-dua ada di kamar situ. Yang dengan saya. Pas kebetulan ada perempuan hamil di situ. Itu istrinya yang tersangka yang satu, baru dengan adik kecil. Secara refleks saya sudah angkat senjata, saya todong. Saya bilang jangan bergerak. Nah, tapi saya kasih kesempatan itu untuk ibu keluar dulu dari kamar dengan adik itu. Selang berapa hitungan detik lah, karena saya di belakang rupa ada temang nih di belakang kita langsung peluk yang tersangka yang satu. Pas kita peluk tuh tersangka satu, pas yang satunya keluar langsung ikut sebelah kita, kong temang leng sementara langsung baku gulung di situ. Iya. Kita baku gulung di dalam kamar. Ya. Kita peluk, terus kita kancing dia langsung ke sana kemari sampai televisi jatuh, kulkas jatuh. Wih. Sempat dia sampai hantar bak kita di tembok. Kita kancing, tiba-tiba dia pegang senjata saya. Oh. Waktu pas pegang dia hampir mau rampas, tapi ya dengan sekuat tenaga kita
Lumpuhkan Pak dia so jatuh di bawah, baru teman-teman datang ke kamar situ. Dengan risiko yang begitu besar di Iya, lapangan ya. iya. Ini apakah memang setiap anggota ini punya keahlian khusus kah? Ada yang ahli bela diri, mungkin ada yang ahli mata-matanya atau bagaimana ya? Kita cari tahu saja dah pemirsa. Tetap bersama kami.